Oke, jadi kita lanjutkan sesi 2 dengan validasi model. Saya akan share screen untuk PowerPoint-nya ya. Ya, jadi validasi model ada 2 tahapan yang harus Anda lakukan ya. Pertama validasi model awal. Jadi sebagian sebetulnya sudah saya bicarakan waktu kita bahas ini tadi ya di sesi pertama. Bagaimana kita memastikan bahwa model kita ini adalah gambaran atau representasi dari sistem real. Jadi cara validasinya yang paling sederhana Anda lakukan uji hipotesis ya, bedamin satu sampel kecil. Kecil di sini kalau Anda replikasi 10 kali ya. Jadi replikasi 10 kali itu cukup ya. Kalau Anda mau perbanyak boleh, tapi kalau berarti Anda perbanyak ya bukan lagi pakai di sampel kecil, berarti Anda ujinya pakai set. Kalau Anda misalkan mau replikasi sampai 30 kali. Cuma persoalannya adalah kalau masih satu sampel kecil masih nggak apa-apa direplikasi 30 ya. Tapi nanti kalau yang akan sulit itu kalau misalkan Anda butuh data perusahaan, misalkan kasus yang tadi saya ilustrasikan yang kedua ya. Jadi Anda tanya manajer produksinya, dia bilang, wah saya nggak inget ya, kayaknya kalau 5 aja lebih deh, tapi persisnya berapa coba lihat laporan harian. Nah, laporan harian pada waktu Anda melihat laporan harian, Anda cuma bisa dapat 10 data ya, berarti Anda nggak bisa pakai yang sampel besar. Ya kalau mau gampang ya udah replikasi sampel kecil, tapi ini juga perlu dipertimbangkan ya kalau Anda dapat statement, Anda pakai tidak pakai membandingkan dengan sampel data perusahaan, Anda bisa perbanyak replikasi. Promodal nggak keberatan, Anda suruh kerja 10 kali, 30 kali, 50 kali nggak keberatan dia. Ya. Cuma kalau Anda mau pakai sampel data perusahaan, mau Anda bandingkan 2 sampel, nah itu Anda harus hati-hati bisa atau enggak. Karena ini nanti ada kemungkinan juga Anda pilih distribusi T atau set itu sangat bisa jadi hasilnya berbeda ya. Ya, secara umum biasanya nggak berbeda, tapi ada kemungkinan Anda mesti coba-coba ketika Anda memvalidasi ini hasilnya tervalidasi atau enggak. Ya, jadi ini uji hipotesis bedamin satu sampel kecil, ini artinya nanti Anda minta pro model replikasi, hasil replikasinya itu min-nya Anda masukkan di mu, Anda bandingkan apakah sama atau tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh perusahaan. Yang harus Anda uji adalah output ya. Jadi jangan parameter data yang Anda cari waktunya, atau nanti kalau di case study-nya ada beberapa data yang sudah diberikan. Data input itu jangan divalidasi, nggak ada gunanya data input divalidasi. Kan ibaratnya validasi itu Anda masukkan berbagai input, kemudian Anda proses, nah Anda lihat output-nya sama nggak dengan output di sistem real. Yang Anda validasi adalah output. Ya. Jadi ini harapan kita, kalau di dalam validasi model awal, harapan kita adalah H0-nya, Anda berharap H0-nya ditolak atau nggak ditolak ini? Tidak ditolak. Anda berharap H0-nya tidak ditolak ya? Anda berharap H0-nya gagal ditolak. Karena H0-nya gagal ditolak berarti Anda sudah memvalidasi bahwa model Anda atau output-nya model Anda itu sama dengan apa yang disampaikan atau dari sistem, ya dari sistem real. Kalau sampai H0-nya ditolak, berarti yang berlaku ini, tadi itu ya, hasil Anda 10, katanya manajer produksi 5. Yang berlaku ini tidak sama dengan, Anda harus cari cara ya, entah main-main dengan distribusi statistiknya, coba-coba yang lain, atau mungkin ini coba deh saya tes pakai set, bisa gimana. Ya, tapi kalau Anda mau tes pakai set, distribusi set, berarti replikasi per model Anda harus minta diperbanyak ya. Anda minta per model menjalankan minimal 30 kali. Ya, itu konsep-konsep di statistiknya sebetulnya bukan T itu sampel kecil, set sampel besar, bukan seperti itu ya. Set itu kalau variasi diketahui, T itu kalau variasi tidak diketahui. Jadi kalau di dalam distribusi set, varians tidak diketahui, kita bisa dekati karena sampelnya besar. Ya, tapi itu oke lah, itu teori. Biasanya paling gampang kita ngelihatnya ini aja dah. Kalau kecil T, kalau
sampelnya besar, Anda pakai set. Ya, jadi Anda uji itu. Nanti akan saya review juga di ProModelnya bagaimana caranya melihat hasil replikasi. Seingat saya sudah ada ya di dalam materi praktikum, tapi kita coba lagi ya. Oke, nah kalau misalkan tadi Anda tidak dapat statement dari manajer produksi, terus disuruh lihat sendiri, ya manajer produksinya nggak mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin persis kalau ditanya persisnya berapa, rata-ratanya berapa, dia mungkin nggak ingat gitu ya, terus diminta cek data aslinya. Nanti di case study ya ada 4 kasus, di 4 case study itu ada yang ada data output-nya, ada yang tidak ada data output-nya. Ya, kalau tidak ada data output-nya, Anda boleh pakai asumsi. Kalau ada data output-nya, mau tidak mau, Anda harus lakukan uji validasi ini terhadap data output itu. Ya, jadi sekarang kita punya mu1 versus mu2. Jadi bukan mu0. Mu0 itu biasanya suatu konstanta ya, yang sudah diberikan untuk dites. Ini mu1 dan mu2. Anda harus punya sampel pertama, Anda punya sampel kedua. Sama seperti tadi, harapan Anda ya adalah ini bertahan, karena artinya kalau ini bertahan berarti model Anda sudah valid. Ya, apa yang sudah Anda susah-susah kerjakan, modelkan di dalam ProModel itu, artinya dia valid. Ya. Nah, kalau sudah valid, maka berarti Anda harus eksperimen, ya kan? Oke, sekarang balik ke sini, model saya sudah cocok dengan real world-nya. Sekarang baru saya eksperimen. Ya, silahkan Anda eksperimen macam-macam. Anda ganti layout-nya, mesin ini didekatkan sama mesin ini, ya. Terus mungkin kalau di dalam ProModelnya dan tidak bisa nunjukkan, misalnya Anda melakukan perbaikan dengan SMAT misalnya gitu ya. Terus waktu produksinya menjadi lebih cepat gitu ya. Oke, coba sih kalau waktu produksinya menjadi lebih cepat, hasilnya lebih baik enggak? Karena belum tentu lebih baik loh. Bisa jadi Anda bikin analisis SMAT di tempat yang salah. Ya, di tempat yang bukan menyebabkan bottleneck. Anda merasa waktu per unitnya dari 1 menit menjadi 55 detik. Ya, sudah pakai SMAT gitu ya, atau menjadi 50 detik. Masukkan di dalam ProModel. Masukkan kalau sekarang tadinya weight normal 1,0, sekian gitu ya, pakai distribusi normal misalnya ya. Hasilnya EasyFit bilangnya distribusi normal. Anda masukkan weight N 1, sekian, standar deviasinya nggak tahu berapa gitu ya. Terus Anda kurangi sekarang. Anda asumsikan, saya bisa mempercepat waktu proses ini pakai SMAT. Weight N 0,5 berarti 50 detik, berarti 50 dibagi 60 gitu ya, koma standar deviasi. Anda simulasikan, terus Anda lihat hasilnya, jangan-jangan outputnya nggak berubah. Gitu. Ya, kan berarti Anda melakukan perbaikan di tempat yang salah, itu bisa terjadi kan ya. Anda mau nambah mesin, udah investasi gitu ya, mau mengusulkan nambah mesin investasi. Terus Anda lihat hasilnya. Oh ya, by the way kalau ada yang usulannya nambah mesin, saya akan minta justifikasi biaya ya. Harus ada hitungan biaya ya. Karena nggak fair, Anda nambah mesin harganya 10 juta gitu ya, outputnya naik, sehari naik 1 unit gitu. Terus itu justified enggak? Ya, manfaatkan segala teori ekonomi teknik ya. Kalau enggak ya gampang aja orang ngomong atau memberi usulan nambah mesin atau nambah resource gitu ya, nambah pekerja gitu. Pekerja biayanya berapa gitu ya. Variable cost gitu ya. Kalau mesin Anda depresiasi masukkan jadi fixed cost. Tapi justified enggak gitu ya. Nah, jadi nanti model usulan setelah Anda eksperimen, Anda dapat output-nya, Anda harus lihat hasilnya, Anda uji sekarang ya. Kalau untuk model usulan ya, Anda bisa uji hasilnya dengan cara ini. Oh maaf ya, ini kalau model usulan ini harusnya yang nomor 1 ini nggak ada ya, karena model usulan berarti kan Anda tidak punya pembanding statement ini ya. Jadi ini maaf, ini harus saya coret ini ya. Kalau model usulan hanya bisa ini model usulan. Ya. Jadi apakah
Anda membuktikan bahwa mu1 lebih besar dari mu2, katakan mu1 itu punyanya Anda, mu1 itu yang baru, mu2 ini yang lama. Sekarang harapan Anda H0-nya ditolak atau gagal ditolak? Gagal ditolak. Kalau H0-nya gagal ditolak, berarti H0-nya yang berlaku mu1 lebih besar dari mu2. Mau gitu. Nah, sekarang tergantung ya. Tergantung mu1 ini apa. Kalau tadi kita pakai contoh output, ya betul. Anda berharap ini, tapi biasanya itu nggak tepat ya. Biasanya kalau kita mau menguji apakah model saya lebih baik, jadi lebih besarnya, ini salah juga ini ya. Oke, nanti selanjutnya ini saya betulkan ya, lebih kecil sama dengannya harusnya di H0 ya. Jadi harusnya kan gini ya. Atau ini lebih besar. Nah, ini saya copy aja ke bawah. Supaya gampang lihatnya ya, ini lebih besar sama dengan gini ya. Tolong itu. Coretannya siapa itu? Nah, gini. Jadi ada dua alternatif. Ini gimana ini? Lebih besar sama dengan ya. Simbol. Oke. Jadi ada dua alternatif. Yang mana yang mau Anda pilih? Ya, tergantung yang Anda mau uji apa gitu ya. Kalau yang mau Anda uji output, Anda berharap outputnya lebih besar, hasil simulasi lebih besar, maka berarti Anda pakai yang atas. Di sini kalau uji validasi model beda dengan tadi model awal ini, ya. Anda berharap H0-nya tidak ditolak. Kalau uji satu sisi, Anda berharap H0-nya ditolak, ya. Jadi apa yang ingin Anda buktikan itu Anda harus masukkan di H1 kan ya. Jadi kalau ini output, Anda berharap output usulan Anda itu lebih baik dari hasil yang lama yang sudah Anda dapatkan di sini di model awal. Ya, jadi yang mau Anda buktikan karena H0 itu harus dianggap sebagai kondisi konservatifnya kan. H0 itu harus dianggap sebagai kondisi status quo-nya. Sekarang ini seperti apa ya? Paling tidak sama dengan. Jadi kalau Anda ingin menguji apakah output saya lebih baik, Anda harus pakai uji yang di atas itu ya. Ini salah semua ini. Nah, kalau yang Anda uji misalnya apa? Utilisasi. Anda ingin hasilnya lebih baik, utilisasinya lebih, utilisasi nggak bisa ya, tapi misalnya apa? Cacat, produk cacat. Anda mau menekan produk cacat. Anda kan berharap produk cacatnya lebih sedikit. Ya, kalau produk cacatnya lebih sedikit, berarti Anda pakai yang di bawah ini, bukan pakai yang di atas. Ya, jadi untuk model usulan, Anda pilih salah satu dari dua ini, yang mana yang Anda akan gunakan di dalam pengujian. Tapi untuk validasi model juga Anda pilih salah satu dari dua ini, ya. Tapi milihnya berdasarkan apakah Anda punya statement atau Anda diberi data. Jadi nanti di dalam case tadi, kalau Anda dapat data, ada case yang dapat data, ya Anda harus pakai yang nomor 2. Tapi kalau Anda tidak dapat data, Anda bisa asumsikan, Anda boleh pakai yang nomor 1 ini. Anda boleh pakai asumsi. Ya, oke, ini mengenai validasi model.
Saya akan review sedikit di dalam pro modelnya ya. Jadi di dalam pro modelnya nanti akan saya tunjukkan. Sharing pro model. Kita coba buka model yang mana ada. Model 2 kemarin ya, misalnya ini ya. Ini kalau Anda running, oke, jalan ya. Saya simulasikan berapa lama ini. Optionnya, 80 jam. Nah, pastikan Anda ngisi replikasi. Ya. Jadi tadi kalau mau pakai sampel kecil, 10 kali cukup. Kalau Anda mau pakai sampel besar, ya Anda coba 10 kali, ternyata Anda sudah otak-atik, kok nggak bisa sama ya hasilnya. Kalau uji validasinya ditolak terus. Coba Anda pakai sampel besar, gitu ya, terpaksa ya. Ini justru salah satu advantage dari simulasi kan ini. Bisa diulang-ulang sebanyak mungkin. Ya bedanya cuma Anda mesti nambah waktu sedikit aja. Tapi waktu di atas komputer itu relatif nggak begitu lama ya, kecuali model Anda ruwet sekali. Simulasinya 1 kali replikasi butuh 1 jam. Wah, ini jadi masalah kalau mau 10 replikasi jadi 30 replikasi. Tapi kalau Anda pakai 10 replikasi ya misalnya ya. Kemudian Anda run, tapi kan ini nggak ada distribusi statistiknya ya. Jadi coba saya tambahkan distribusi statistik sedikit ya. Engine dan box frekuensinya 20, sekarang saya kasih E20. Atau kita coba dulu ya, kalau kita lakukan replikasi. Nah, ini Anda lihat di sini ya, run 1, run 2, run 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat resultnya. Nah, pada waktu Anda lihat result, jangan ini replication-nya jangan pilih yang average, pilih semua, supaya bisa kelihatan semua ya. Kemudian kita lihat apa misalnya entity activity, exit-nya berapa. Yang exit-nya nggak berubah, ya kan? Exit-nya nggak berubah, karena nggak ada distribusi statistik yang kita pakai. Ya. Jadi semua replikasi 1 sampai 10 totalnya bisa dihasilkan exit 120 engine. Ya, location-nya juga, utilisasinya juga pasti nggak berubah. Nah, tapi kalau ini Anda tadi misalkan masukkan di arrival, ada chat apa? Oh, reportnya nggak kelihatan ya? Oke, bentar, kalau gitu saya share screen aja ya. Oke, jadi ini tadi kita coba run. Kalau ini kelihatan ya? Oh, ini masih window-nya per model, jadi masih kelihatan. Tapi yang report tadi dia bikin window baru ya. Nah, tapi kelihatan ini ya. Jadi ini jangan pilih yang average ya, pilih yang all. Pilih yang all. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini location misalnya ya. Nah, tapi karena tadi tidak ada distribusi statistik yang dipakai, ya total entry-nya ya sama semua. Ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan distribusi statistik ya, misalnya di dalam arrival-nya antar kedatangannya saya ganti. Anda bisa masukkan distribusi statistiknya di tempat manapun ya, tergantung dari model yang Anda dan kejelian Anda di dalam memilih parameter apa yang kira-kira berperan penting di dalam kinerja sistem Anda. Kalau Anda bisa juga modelkan di sini misalnya, ini weight-nya misalkan saya kasih, ini weight 4, ini misalkan saya kasih normal, ya 4 dengan standar deviasi 1, misalnya saya kasih gini. Udah pasti sekarang kalau kita replikasi, option 8 jam, 10 replikasi, oke. Kalau kita replikasi, hasilnya run 1 dengan run berikutnya tidak akan sama. Pasti tidak akan sama. Ada yang titik arrival failure ya. Jadi ada nggak bisa diterima. Oke, ini kita pilih all. Nanti untuk uji hipotesisnya, silakan mau pakai Minitab
terserah ya. Jadi Anda lihat ini total entry-nya. Hanya dengan mengubah satu parameter sudah mengakibatkan ada kerandoman, ya kan? Jumlah engine queue yang masuk ke jumlah engine yang masuk di lokasi engine queue ya. Karena engine queue ini lokasi dan dia hanya menerima satu entity yaitu engine, ini nggak sama. Ya. Outputnya kalau kita mau lihat exit dari full box ya. Total exit-nya full box ini, total exit-nya. Ya, ini tidak beda jauh lah, mirip-mirip 114 113 ya karena hanya satu parameter yang Anda randomkan. Ya. Average katakan ini mungkin 112 atau 113. Ya, makanya Anda kalau di project real ya, ini Anda simulasikan Anda ada berhasilnya seperti gini, Anda mungkin merasa berhasil. Model saya sudah saya buat, average-nya gini. Tapi terus Anda tanya sama manajer produksinya, nggak sampai itu 100 kok nggak sampai ya kayaknya ya. Nah, berarti harus mikir kan apa yang salah gitu. Di dalam modelnya apa yang salah. Ya, itu yang harus dilakukan untuk validasi model. Ya, oke. Jadi ini di pro modelnya juga sudah didemokan. Rasanya sudah semua materi hari ini. Ya, start isi feed-nya tadi sudah nggak ada pertanyaan ya, saya tutup. Ini juga saya tutup. Oke, saya stop sharing-nya. Kita akan lanjutkan diskusi. Ya, tanya jawab sekaligus saya akan masih nggak kelihatan ini atau ini nanti saya stop sharing dulu ya. Saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai case study ya.